Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Sejarah Organisasi Regional dan Global dari pelajaran kami Sejarah Perminatan. Kami dari kelas 12 IPS 1 dan guru mata pelajaran kami Ibu Nur Hasanah. Dan nama kelompok saya dengan saya sendiri Sela Rezekia, Rahman Wahid, Willy Ramdhani, Ridho Dwi Afandi, dan Rio Iskandar. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu organisasi militer regional dan global. Apa sih itu? Organisasi militer regional dan global merupakan badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang militer dan kegiatannya bersifat regional dan global. Yang pertama yaitu NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah suatu organisasi internasional yang berfokus pada bidang keamanan bersama yang didirikan atas dasar persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Baiklah, selanjutnya yaitu Pakta Warsawa. Apa sih Pakta Warsawa? Pakta Warsawa adalah persekutuan militer dari negara-negara yang tergabung dalam blok timur atau Eropa Timur. Pakta Warsawa merupakan persekutuan tandingan dibentuk NATO oleh Amerika Serikat. Pembentukan Pakta Warsawa juga merupakan respon langsung dan masuknya militer Jerman Barat ke persekutuan NATO pada 1955. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. SEATO adalah organisasi internasional yang terfokus pada bidang militer dan keamanan kolektif di kawasan Asia Tenggara yang bermarkas di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini merupakan upaya menghalau perkembangan komunisme di Asia Tenggara. SEATO sendiri merupakan salah satu organisasi pro-Amerika sebagai bagian dan militerisasi Amerika Serikat. Saya akan melanjutkan dari Sela Rezekia yaitu 4, SENTO. SENTO adalah organisasi atau aliansi pertahanan untuk kawasan Timur Tengah. Pendirian persekutuan ini berawal dari Pakta Baghdad dan juga dikenal dengan Middle East Treaty Organization atau METO yang beranggotakan Irak, Turki, Inggris, Pakistan, dan Iran yang terbentuk pada tanggal 24 Februari 1955. ANZUS adalah aliansi pertahanan dan keamanan untuk kawasan Asia Pasifik yang di dalamnya terdiri atas Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Persekutuan ini terjadi atas inisiatif Menteri Luar Negeri Australia saat itu, yaitu Percy C. Spender. Pembentukan ANZUS terjadi pada 1 September 1951 di San Francisco, Amerika Serikat. Pembentukan ANZUS merupakan upaya menciptakan kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik saat terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pembentukan ANZUS juga merupakan kompensasi untuk Australia dan Selandia Baru atas niat Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungannya dengan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Australia dan Selandia Baru saat itu menganggap Jepang sebagai ancaman di kawasan Pasifik hingga membutuhkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Serupa dengan persekutuan pertahanan lainnya, ANZUS juga merupakan prinsip
kolektif diffuse, di mana jika ada serangan terhadap salah satu negara anggota, maka dianggap sebagai serangan terhadap negara anggota ANSUS lainnya. ANSUS juga ikut terlibat dalam beberapa krisis internasional, yang salah satunya adalah Perang Vietnam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahman Wahid yang keenam, yaitu SARC. SARC adalah Asosiasi Negara-Negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman pada 8 Desember 1945. Anggota SARC antara lain Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Adapun latar belakang pembentukan SARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Dan selanjutnya B, organisasi ekonomi regional dan global. Organisasi ekonomi regional merupakan bahan atau organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kegiatannya bersifat regional, berisikan kepada negara sebagai anggota yang terbatas. 1. APEC. APEC dibentuk pada 1989 dan beranggota 21 negara. Anggotanya yaitu Australia, Indonesia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Kanada, Chile, Cina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua, Perlu, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Para anggota APEC disebut sebagai entitas ekonomi karena mengingat APEC yang merupakan organisasi yang menitibaratkan hubungan ekonomi. Pembentukan APEC berawal dari gagasan Perdana Menteri Australia, merupakan intervensi dari Forum Kerja Sama Regional dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik. A. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perlindungan putaran Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme. B. Perubahan besar dalam bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dalam berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan Willy Ramadhani. Saya di sini akan membahas MEE atau UE. Masyarakat Ekonomi Eropa, Eropisi Uni, organisasi kerja sama regional yang anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE adalah Perjanjian Roma pada 25 Maret 1957. Tujuan MEE adalah menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi yang maju dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Sejarah keberadaan MEE tidak dapat dilepaskan dari pembentukan PAN Eropa pada 1923. Tujuan PAN Eropa pada awalnya untuk menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antar bangsa Eropa sendiri. Pada 21 Maret 1945, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill memaklumkan berdirinya Dewan Eropa sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan Eropa dari ancaman perang. Pernyataan Churchill ini mendapatkan tanggapan luas sehingga pada 1947 berdirilah Gerakan Eropa yang dipelopori oleh Robert Schuman, Henry Speck, dan Guy Mollet. Dalam perkembangannya, Henry Speck mendapatkan kepercayaan untuk membentuk komisi penjajahan kemungkinan integrasi Eropa yang lebih luas, sehingga terbentuklah European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa MEE. Anggotanya antara lain Prancis, Jerman,
Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Inggris, dan Denmark. Mereka menetapkan mata uang bersama yang disebut euro. 3. NAFTA. NAFTA adalah kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 12 Agustus 1992. Namun dalam pelaksanaannya, NAFTA baru dimulai pada awal 1994. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rio Iskandar, yaitu CAFTA. CAFTA adalah kerjasama perdagangan yang mirip dengan NAFTA. Blok perdagangan ini didirikan pada 2006 dan beranggotakan Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Republik Dominika. Perjanjian tersebut juga mengharuskan negara-negara Amerika Serikat Tengah dan Republik Dominika untuk mendorong kompetensi dan investasi, melindungi hak. AFTA. AFTA adalah kerjasama yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN pada sektor ekonomi dan persetujuan untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian dan tarif mendekati 0%. Proses menuju AFTA yang dilaksanakan dengan CEPT, khususnya dalam pengurangan tarif, dilakukan untuk melalui dua program, yaitu program jalur cepat dan program jalur normal. Dengan memperlakukan pengurangan tarif beberapa komoditas tertentu secara bersamaan dengan tingkat 0 kurang lebih 5% yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama kebajikan ini dilakukan sejak 1 Januari 1993. Pemerintahan cepat CEPTA melakukan 4 program berikut. A. Program pengurangan tarif yang secara efektif sama di antara negara-negara ASEAN. B. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-aktif. C. Mendorong kerjasama untuk mengembang fasilitas perdagangan, terutama di bidang biaya, masuk serta standar dan kualitas. D. Penetapan kandungan lokal sebesar 40%. 6. GATT. GATT adalah perjanjian multilateral yang pengaturan tarif dan perdagangan internasional. GATT ditandatangani pada saat konferensi perdagangan dan ketenagakerjaan PBB oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada 30 Oktober 1947. GATT berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada 14 April 1994 yang menetapkan dirinya Organisasi Perdagangan Dunia pada 1 Januari 1995. GATT menyelenggarakan 8 pertemuan secara keseluruhan mulai pada April 1947 sampai September 1986, masing-masing dengan hasil yang signifikan. Dan saya akan melanjutkan dari Ridho Dwi Afandi. 7. WTO atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi yang bertujuan membebaskan perdagangan. Pada prinsipnya, WTO adalah untuk mendorong terciptanya suatu interaksi perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia. WTO merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang dibentuk melalui kesepakatan 23 negara pada Oktober 1947 dan perundingan putaran Uruguay pada 1986 sampai 1994.
Pada perundingan tersebut disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh WTO yang secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1995. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu 8 OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi internasional antar negara berekspor minyak yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak di pasar minyak internasional, mengembalikan investasinya. Organisasi ini didirikan di Baghdad, Irak pada September 1960 melalui inisiatif 5 negara pendiri yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada awal berdirinya, OPEC berpusat di Jenewa, Swiss hingga pada 1 September 1965 pindah ke Wina, Australia. Nah, ini kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan terakhir ada pantun tambahan dari Ridho. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.